Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian, bintang Aquarius. Baik, tema kita kali ini adalah tentang cinta. Apakah dia saat ini benar-benar mencintaimu ataukah tidak? Hari ini kita pick a card. Nanti kita lihat apakah memang dia benar-benar saat ini mencintaimu atau tidak ya, ataupun mungkin ya lebih ke ego aja kah, atau karena kesepian kah ya. Nanti kita lihat ya, yang pastinya apakah dia mencintaimu. Nanti kita lihat di koneksi energi kartu tarot. Oke, tetapi seperti biasa, lebih jelasnya nanti kita lihat dari koneksi energi kartu tarot. Tetapi seperti biasa, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu, berikan energimu sambil fokus pada kartu. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya, inilah energi untukmu tentang koneksi cinta. Oke, saya sudah kocok. Ya, sekarang kita pilih kartu ya. Oke, pile A, pile B, atau pile pertama, pile kedua. Silahkan kamu pilih lagi ya. Kalau ada satu orang ya pilih satu di antara kedua pile ini. Kalau ada dua orang bisa si A untuk pile pertama dan si B untuk pile kedua ya. Apakah dia mencintai kamu saat ini? Oke, kita lihat ya, langsung saja untuk file pertama ya. Kalau kamu terlalu cepat bisa di pause dulu, habis itu dilanjutkan pilih baru dilanjutkan mendengarkan readingan ya. Oke, saya sisihkan file keduanya. Ada yang bilang Kak Ica ganti kartu. Iya, kartunya udah lecek-lecek, ini menandakan bahwa sering dipakai ya. Maaf ya, dan terima kasih ya sudah mengingatkan. Cuman ya itu, sudah nyaman dengan kartu ini ya. Banyak kartu yang bagus ya di sini di atas sini banyak kartu, cuman ya nggak tahu nyamannya aja di sini. Kalau udah keluar kartunya langsung tahu nih maksudnya apa nih ya. Jadi nggak usah lihat kartunya ya, lihat informasinya aja ya. Oke, untuk file pertama, berikan energimu ya, fokuskan kepada orang yang kamu ingin fokuskan ini ya, di file pertama. Apakah dia benar-benar saat ini mencintaimu ataukah tidak ya, kita lihat. Berikan energimu sambil fokus pada kartu lagi. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu, apakah dia mencintaimu? Oke, kita lihat di sini ada The Emperor. Wow. Dia nih memperhatikanmu dari kejauhan ya. Kalaupun ini ada orang baru, berarti dia betul-betul kagum dan ingin mendekatimu ataupun ingin mengenalmu lebih dekat gitu ya. Tetapi memang di sini saya lihat kamu kayak fokus kepada dirimu sendiri ya, bahagiamu, enjoy, happy, nggak memperhatikan dia. Kamu lebih, ada beberapa yang saya lihat di sini mungkin kondisinya jomblo tapi masih ingin jomblo happy, ketimbang punya pacar tapi bikin pusing ya. Jadi kamu tuh kayak macam antara iya dan tidak, nanti lagi ujung-ujungnya sakit hati. Saya terima dia, ujung-ujungnya lagi bikin pusing ya.
Nah ini ada beberapa yang ragu ya, apakah memang dia benar-benar mencintaiku atau tidak. Dikarenakan mungkin dia seorang playboy, mungkin dia seorang playgirl ya, jadi takut nanti, wah saya sama dia berarti saya korban berikutnya. Ya, jadi takut nih kamu, entah dia entah kamu ya, kamu bisa menyesuaikan. Kalaupun mungkin kamu mau mendekati si orang ini ya, berarti dia takut sama kamu karena latar belakang kamu yang mana kamu itu mungkin kondisinya ya buruk lah menurut ini dia ya, karena gonta-ganti atau mata keranjang, gonta-ganti pasangan ya. Takutnya nanti tersakiti lagi, ataupun kalau seandainya ini kamu ya kamu takut nanti kamu tersakiti oleh dirinya. Jadi kayak macam antara iya dan tidak ya, aku mau kamu atau gimana ya. Nah ini ada beberapa yang akhirnya memilih untuk diam dan ke pertemanan dulu sambil memendam rasa cinta ya. Jadi dia sebenarnya dia cinta kamu nih orang ini ya. Tapi kamu tuh kayak macam on off gitu kan. Jadi dia merasa bahwa ini sebenarnya kamu nih mau berteman dengan aku atau tidak sih? Kamu sebenarnya cinta aku tidak sih? Jadi dia bertanya-tanya, kamu bertanya-tanya, dia pun bertanya-tanya. Karena kondisi kalian on off ataupun bikin baper-baperan, ujung-ujungnya menghilang, ujung-ujungnya pergi, ujung-ujungnya nggak ada kabar, ujung-ujungnya datang lagi, bikin deg-degan lagi, bikin suasana hati lagi, membuat suasana hati ceria lagi, ujung-ujungnya sudah menjauh lagi. Jadi kayak macam padahal ada nomor telepon, tapi kadang-kadang dia mau WA, aduh takut ya nanti mengganggu, ataupun takut ditolak ya. Tapi kamu sudah memberikan sinyal-sinyal, aku pun sudah memberikan sinyal-sinyal, tapi kok flat aja gitu. Padahal sudah ada nomor telepon nih, sudah nomor WA nih, kita chattingan dong yang romantis. Tapi kok malah nggak chatting-chatting gitu. Kamu tunggu aku yang chatting, aku chatting kamu jawabnya juga dikit-dikit. Ini sebenarnya kamu mau aku nggak sih? Ya, contohnya sudah makan, sudah minum, sudah. Ataupun balasnya lama, ya, balasnya lama. Aduh, ya ditunggu-tunggu, wah 15 menit baru balas. Ini kamu di mana? Sibuk apa? Ya, ataukah kamu sudah mempunyai pasangan lain sehingga sembunyi-sembunyi? Ya, atau kamu sibuk dengan yang mana gitu. Nah, ini pikirannya gitu ya. Karena dia merasa bahwa nggak asik chattingan dengan kamu, ataupun mungkin ya takut juga bikin sibuk gitu. Kamu sibuk baru mengganggu ya, karena dia mau kamu terlindungi gitu. Tetapi kalau bicara tentang kondisi eh, secara kemapanan sih memang dia ada beberapa yang saya lihat di sini dia masih belum mapan ya. Jadi kadang-kadang dia mau datang kepada kamu, dia mau mempersembahkan apa? Nggak mungkin dia mau mempersembahkan diri aja. Apalagi kalau laki-laki, sisi maskulin. Apakah saya cuman mau kondo aja ya? Memang saya tahu saya laki-laki mau kondo gitu. Dia merasa begitu kan. Ya, tapi setidaknya saya mau berusaha untuk memperjuangkanmu gitu. Tolong berikan aku akses untuk membuktikan ya, memberikan kesempatan aku untuk masuk dalam hatimu dan untuk membuktikan cintaku kepadamu. Ya, dia mau seperti gitu. Dia mau kamu ya bisa menerimanya dari sisi kekurangannya, ya. Tapi sebenarnya nih orang ini kalau mau dibilang memang dia cinta kamu, cuman kurang duit aja. Makanya dia kurang pede, ya. Kalaupun wanita, sebenarnya dia mau datang kepada kamu, tapi kan dia merasa bahwa saya harus diperjuangkan. Ya, masa saya yang harus berjuang-berjuang untuk kamu laki-laki? Ini contoh ya. Ini dia mau berjuang untuk kamu, cuman ini kurang pede, kurang duit. Kalau ada duit ya yuk kita pergi gas. Kemana? Ke sini yuk, mari. Ke situ yuk, mari. Tapi kalau nanti dia bilang ke situ uangku nggak cukup gimana ya? Wah malu aku. Oh besok nih nggak mau datang lagi ke nggak mau diajak-ajak lagi gitu. Wah saya cuman bisa bakso-bakso aja nih, traktir bakso di emper-emper, di warung-warung emperan gitu ya. Dia mau nggak dengan bakso harga 15.000? Ya di gerobak-gerobak, ini contoh ya. Bukan berarti saya bilang gerobak-gerobak itu tidak enak, ataupun ini malah gerobak-gerobak itu sebenarnya enak gitu. Cuman kan maksudnya ya kalau ini gengsi lah ya, kalau bisa ya di restoran gitulah kan. Walaupun rasanya lebih enak gerobak bakso gitu kan. Tapi ya pokoknya intinya dia mau seperti gitu. Kamu mau ini dia belikan. Dia mau menjadi provider untuk dirimu, apalagi dari sisi maskulin.
Kalau dari sisi feminim ya saya harus cantik. Cantik ini kurang duit. Nggak ada lipstick, nggak ada bedak, habis semua nih ya. Baju-baju juga kayak udah sempit ya. Ataupun lusuh. Saya harus tampil prima depan kamu gitu. Atau tampil cantik, tampil ini, tampil itu gitu. Tapi memang saya lihat di sini sih sisi maskulin yang kelabakan ya. Karena kondisinya lagi kurang duit. Makanya dia kurang pede. Mau ajak kamu juga gimana? Ibaratkan walaupun sisi pertemanan ya. Ya, tetapi suatu saat nanti dia ingin datang kok ya. Karena dia sekarang nih lagi berpikir bagaimana caranya supaya membuat dirinya itu lebih tenang. Karena ya dia sebenarnya lagi merindukan kamu ya. Maaf agak berisik. Merindukan kamu ya. Jadi di hatinya yang paling dalam ingin menguatkan dulu ya. Supaya bisa berani untuk datang mendekatimu dan mungkin ngajak kamu makan, ngajak kamu nonton ya. Ya walaupun mungkin kondisinya nanti ditolak kek atau bagaimana kek urusan nanti. Ya. Yang pastinya dia mau kamu enjoy happy dengan dia dan bisa mengerti akan dunianya bahwa ini loh kelebihanku, ini loh kekuranganku. Kamu mau nggak sama aku? Kalaupun ditolak ya nggak apa-apa. Kalau diterima syukur. Tetapi yang pastinya kalau saya nggak bicara ya sudah pasti nggak bersamamu ya anggap aja ditolak gitu. Tetapi setidaknya kalaupun saya mengajakmu suatu saat nanti ya mungkin ada harapan diterima. Tapi saya sudah harus siap untuk ditolak juga oleh dirimu. Karena dia tahu bahwa saya banyak kurangnya. Apakah kamu mau hidup denganku dengan banyak kurang ini? Ya nanti dilihat aja. Ya, karena dia tahu bahwa mungkin di dunia ini ada, ya siapa sih yang mau hidup susah gitu. Tetapi ya nggak tahu. Itu hoki-hokian juga. Siapa tahu kamu mau menerimaku. Dilihat dari faktor ketulusanku. Gitu. Tuh ya. Jadi yang pastinya untuk file pertama ini dirinya cuek, bukan berarti tidak menginginkanmu atau mempermainkan perasaanmu ya, ada on off gitu, tidak, tetapi karena memang dia kurang pede pada dirinya saat ini karena kurang duit ataupun kurang cantik, kurang seksi, kurang semua ya. Jadi ya dia lagi memberanikan diri, menyiapkan dirinya untuk datang kepadamu. Tapi jangan takut ya, dia betul-betul mencintaimu. Ya, karena orang yang mencintaimu ataupun dirinya ini bukan hanya sekedar omong doang, tapi bukti nyata. Nah, bukti nyata ini kan duit. Nah, itu. Jadi dia mau berusaha untuk membahagiakanmu. Di mana ya harus ada duit. Tamengnya itu adalah duit. Dan semoga kamu bisa mengerti akan usahanya, mengerti akan perasaannya, dan mengerti juga akan kekurangannya. Ya. Oke, jadi untuk file pertama, apakah dia mencintaimu? Iya, dia benar-benar mencintaimu. Bukan hanya sekedar ucapan, tetapi dia akan membuktikan cintanya untukmu dan berusaha akan membahagiakanmu. Oke, semoga resonate. Dan kita lihat untuk koneksi inisialnya. Oke, kita lihat di sini di mana kamu terkoneksi dengan ada huruf S, ada huruf R, ada huruf E, A, U, F, T, P, Y, N, I, V, W, Z, G, O, C, M, dan X. Oke, semoga resonate. Dan kita lihat lagi untuk koneksi file keduanya. Oke, saya sisihkan dulu untuk inisial, kita ke file kedua. Oke, berikan energimu untuk orang file kedua ya. Bayangkan dirinya ada di depanmu, menatap matamu ya. Dan berikan energimu untuk readingan ini. Fokus pada kartu sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu untuk file kedua. Apakah dia mencintaimu saat ini? Apakah dirinya mencintaimu? Apakah dirinya mencintaimu? Apakah dirinya mencintaimu? Kita lihat. Oke, di sini Ace of Sword. Wow, dia berpikir secara logika nih orang nih ya.
dia mau bahagia, dia mau gembira, dia mau enjoy dan berani untuk berjalan di atas kakinya sendiri. Ya. Jadi nih orang, kalau mau dibilang dia lebih self love ya, mencintai dirinya sendiri. Memang saya lihat di sini ada trauma dan luka batin dalam dirinya yang mana pernah terjadi pengkhianatan di masa lalu, pernah dia dapat perlakuan tidak baik, mendapatkan perlakuan tidak benar ya. Ataupun mungkin memang kondisinya dia udah capek dengan kehidupan yang drama. Sehingga nih orang apa ya kalau dibilang lebih ke logika gitu ketimbang perasaan. Dia berani meninggalkan kalau dia merasa tidak nyaman. Dia berani meninggalkan kalau dia merasa dikhianati. Dia berani meninggalkan kalau dia merasa dimanfaatkan. Ini orang tegas. Jadi tidak bisa sembarang-sembarang untuk masuk dalam hidupnya gitu. Jadi kalau dibilang dia mencintaimu atau mencintai dirinya, dia lebih fokus kepada dirinya dulu. Ya. Kalaupun mungkin kondisinya dibilang sosok yang egois, tetapi itu dalam tanda kutip di mana dia memberikan perlindungan untuk dirinya terhadap dirinya. Ya, jadi ada ancaman dari luar, berarti tamengnya adalah dirinya. Bukan dia minta tameng, minta bantuan si A, si B, si C datang, ayo tolong aku, enggak. Ini orangnya mandiri, walaupun mungkin dari sisi feminim. Ataupun mungkin ini kamu yang sedang mendengarkan, di mana ada sosok orang yang mau datang kepadamu, tapi kamu harus berpikir dulu. Nih orang ini bisa tidak memprovider diriku. Ini dia hanya datang memanfaatkanku tidak? Dia hanya datang untuk persinggahan atau gimana? Kamu datang hanya untuk mempermainkanku gimana? Ataukah memang betul-betul maunya apa gitu? Ya, karena kamu punya pengalaman-pengalaman di masa lalu pernah terluka dan tidak mau itu terjadi lagi dalam hidup ini atau untuk masa depan. Nah ini aja kamu bisa menyesuaikan ya, energinya bisa terbolak-terbalik, kamu di posisi mana. Nah ini kondisinya memang saya lihat ada yang mau berjuang keras untukmu gitu ya, ataupun dia mau berjuang, kamu berjuang untuknya, tetapi dia merasa bahwa karena banyak ketakutan, keraguan, jadi dia merasa bahwa walaupun orang tulus datang 1000 orang tulus pun tetap dia kayak macam merasa bahwa saya yang harus memberikan perlindungan untuk diriku gitu. Karena mungkin hari ini kamu tulus, besok gimana? Itu yang dia pikirkan. Ataupun mungkin ini yang kamu pikirkan, hari ini dia bucin sama aku, besok mungkin ada kurang-kurangnya aku, dia udah lihat buruk-buruknya aku, dia pergi, ujung-ujungnya meninggalkan luka lagi. Nah ini ya, kalaupun mungkin kondisinya dia sayang ya sama kamu, ya dalam tanda kutip ya, mungkin karena kamu baik. Tetapi besok kalau saya jahat dalam tanda kutip ya, maksudnya contoh nih, kamu baik karena mungkin kamu suka traktir, kamu kasih uang, kamu bantu dia, pas besok-besok saya sudah tidak berfungsi, contoh lagi carry ya, tidak berfungsi ataupun mungkin lagi sakit jadi sudah nggak bisa produktif ya kan, ini fungsi nih artinya ada yang dia dapatkan dari kamu gitu. Kamu berpikirnya takutnya seperti gitu, hanya dapat dia datang hanya karena ada apanya aku, dan itu kamu takut. Ataupun kalau seandainya ini dari dirinya, dia takut hanya dimanfaatkan ya, karena sudah pernah terkoneksi dengan orang-orang di masa lalu. Jadi dia lebih memilih untuk self love, ataupun kamu memilih untuk self love, dimana ya sudah, kalau kamu datang saat ini memperjuangkan cinta, ya buktikan, bukan hanya sekedar omongan, hanya sekedar ucapan-ucapan, janji-janji manis, janji-janji palsu aja, enggak, aku enggak mau ya. Jadi ada beberapa yang memilih untuk sendiri, tetapi berfokus juga dengan kebahagiaan diri. Jadi tidak mau gegabah dalam mengambil keputusan untuk oke, aku mencintaimu, aku menyayangimu. Walaupun mungkin masih PDKT, tapi kok susah sekali untuk didekatkan, untuk mendekati dirimu gitu. Ataupun mungkin kamu nih welcome, kayaknya kamu suka sama aku, tapi kok kita komunikasinya nggak romantis-romantis ya. Contoh kalau mungkin dia chat WA kamu gitu kan, kok balasnya lama, kok kayak nggak diinginkan, kok kamu sibuk sendiri, ya berarti kamu nggak suka aku ya. Tapi kok kalau ketemu kok kayak memberikan harapan-harapan dan membuatku bucin gitu. Jadi dia juga bingung nih, ya. Kamu nih sebenarnya maunya apa gitu, ya. Tetapi kalau bertanya pada readingan ini, apakah memang dia mencintaimu? Sebenarnya ini orang mencintaimu, cuman dia mau bukti nyata, ya. Bukti nyata. Sebenarnya dia sayang.
nih orang, ya. Tetapi dia masih ada trauma dan luka batin dalam dirinya, sehingga dia harus berjuang sendiri untuk dirinya. Dimana ya kamu harus bisa memberikan kenyamanan, kebahagiaan yang nyata, bukan hanya sekedar janji. Karena dia takut tersakiti lagi dan dia takut terluka lagi, dia takut bersedih lagi gitu. Jadi dia nih suka sama kamu, dia sayang sama kamu. Tapi kalau untuk ke jenjang yang lebih serius tuh kayaknya dia belum berani. Makanya dia masih mengambang. Kenapa? Karena ya tadi trauma dan luka batin masih ada dalam dirinya. Atau ini kamu ya, kamu suka dia nih. Tapi kamu mau, saya mau bukti nyata kamu memang suka saya dari sisi memberikan ketenangan baik fisik, baik mental, dan dari sisi keuangan. Kamu memprovider semua itu. Baru saya ya bisa memberikan hatiku untukmu. Tapi kalau untuk saat ini kamu mau kondo atau matre, perempuan matre, ataupun cuman datang hanya cuman chatting aja ya, ngapain habis-habisin waktu ya. Jadi ya dia lebih ke dirinya sendiri, di mana saya harus melindungi diriku dan saya harus memberikan ketenangan pada pikiranku, jiwaku ya. Walaupun mungkin di sini saya agak sedikit cuek, padahal sebenarnya saya juga menyayangimu, mencintaimu. Tetapi saya lebih berfokus pada diriku, karena yang harus menjadi tameng untuk diriku adalah diriku. Yang bisa membuatku bahagia adalah diriku. Dimana saya harus memberikan perlindungan untuk diriku dari siapapun. Nah ini, jadi kalau mau dibilang apakah dia mencintaimu, ya 50% hatinya untukmu. Tetapi 50% logikanya dia pakai untuk memberikan perlindungan dirinya. Kenapa? Karena masih ada trauma dan luka batin. Ibaratkan, saya mau istirahat dulu gitu. Dari sisi drama. Saya nggak mau pusing lagi dengan drama-drama yang membuatku capek, lelah, ya. Saya ingin sendiri menanti, melihat perjuanganmu, ya. Bukan hanya sekedar datang, habis itu pergi lagi. Nah ini seperti Seven of Pentacles bertumbuh. Kayak ibaratkan ada benih-benih, ya dia tumbuh. Bukan benih-benih langsung benihnya busuk mati, nggak bertumbuh, dia nggak mau. Dia mau bertumbuh. Nah sama, dia mau lihat cintamu itu bertumbuh atau cintamu tuh cuman sekedar mati gitu. Jadi dia mau bukti cinta dari dirimu. Tetapi kalau sesuai tema kita, apakah dia memang saat ini mencintaimu? Kondisinya karena 50-50 saya kategorikan belum 100% ya. Ataupun di atas 50 berarti ya dia belum benar-benar mencintaimu. Karena masih ada keraguan. Berarti kategori belum mencintai. Walaupun mungkin 50% hatinya sudah ada gitu. Cuman karena rasa takut, rasa trauma ya, sehingga dia belum bisa menerima cinta baru ataupun mengizinkan cinta baru untuk masuk dalam hidupnya. Walaupun mungkin kamu sudah berusaha betul-betul mau gitu, tetapi dia takut lagi nanti buang-buang waktu atau tersakiti lagi ya karena cinta ini. Jadi dia lebih memilih untuk sendiri memendam rasa ataupun belum mau gegabah mengambil keputusan ya. Masih ingin lihat situasi dan kondisi dirimu. Dan kalaupun jodoh dia tahu nggak kemana ya, dia tahu pasti semua akan dilancarkan. Tetapi kalau tidak jodoh ya pasti kita pertahankan bagaimanapun tetap tidak gitu. Jadi dia pasrah aja kondisinya saat ini. Jadi kalau mau dibilang apakah dia mencintaimu, belum, karena belum 100%, ataupun 80 lah atau 70 itu kan sudah termasuk bagus ya. Tapi ini malah di bawah karena dia memang masih luka, masih ada trauma. Bukan berarti dia tidak mencintaimu. Dia mencintaimu, tetapi belum bisa mengizinkan cintamu masuk mengisi hidupnya, mengisi hari-harinya. Karena dia masih fokus ke cita-citanya dan paling utama adalah penyembuhan dari luka batin dan trauma dia. Seperti gitu ya. Oke, semoga resonate. Dan kita lihat lagi untuk koneksi inisial dari dirinya yang terkoneksi dalam readingan ini. Saya sudah menarik energinya, kita lihat untuk koneksi inisialnya. Di mana kamu terkoneksi dengan ada huruf F, ada huruf E, ada huruf U, A, K, J, L, M, O, W, T, R, S, H, D, B, Q, X, C, dan G. Oke, semoga resonate.
Dan ya itu yang bisa saya readingkan untuk kamu. Semoga resonate dan bermanfaat. Dan ya saya doakan semoga ke depan hidup kalian lebih bahagia, dipenuhi cinta kasih, kelimpahan rezeki dan kesehatan. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.